Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini waktunya untuk aku membicarakan lagi tentang kamu dan kodamnya kamu. Ini nggak bener-bener harus kodamnya kamu gitu ya. Cuman kita akan melihat apakah ada di versi astrologi Hindu. Astrologi Hindu adalah astrologi tertua yang pernah tercatat oleh sejarah. Jadi ibaratnya bisa disebutkan astrologi Hindu atau Vedic adalah ibu ataupun nenek moyang dari semua astrologi yang ada. Yaitu astrologi barat yang kamu ketahui selama ini dan yang aku ketahui dulu itu adalah ibaratnya kayak anak atau cabangnya gitu. Tapi yang berawalnya asal muasalnya dari astrologi Hindu atau Vedic. Oke, dan itu yang aku pelajari udah berapa tahun ini ya. So kita akan melihat di astrologi Vedic itu ada representasi dari setiap zodiak, entah simbol, hewan atau apapun juga. Ya, sama seperti astrologi barat memang cuman ada perbedaan sedikit. Dan aku udah menyelesaikan pembacaannya untuk berapa zodiak dan ini waktunya untuk zodiak terakhir ya. Pisces, aku udah buat sampai Aries keluar. Dan Pisces itu seperti kamu tahu, lambangnya adalah dua ikan ya, yang berada di aliran air yang sama tapi menghadap ke arah yang berbeda, kayak tangan aku gini ya. Satunya ngarah ke kiri, ke kanan atau depan ke belakang. Okay. Dan di astrologi Vedic lambang dari simbol yang menyatakan energi Pisces itu adalah energi spiritual ya. Spiritual yang artinya beyond atau lebih dari agama. Jadi spiritualitas yang bisa dibilang nggak mempunyai agama gitu. Jadi spiritualitas yang nggak ada label agama. Ibaratnya orang yang ateis pun bisa merasakan spiritualitas ya. Ada energi seperti itu. Okay. Dan energinya adalah devosi, energi asing ya, bahasa asing, dan energi abroad. Dan yang pastinya adalah energi lautan, samudra. Itu menggambarkan Pisces sekali ya. Ntar kok mau bersih ya. Energi Pisces yang dilambangkan oleh dua ikan yang mengarah ke arah yang berbeda ini memperlihatkan seorang Pisces itu bisa menjadi observer. Kalau kamu seorang Pisces ya, atau punya prominent planet, kamu lebih banyak atau lebih nyaman untuk observasi gitu. Jadi kalau kamu ada di suatu hubungan atau melihat sesuatu hal, kamu akan lebih banyak untuk memperhatikan tanpa berkomentar. Kamu kayak lebih melihat jalan, dan mungkin orang-orang akan melihat kamu, entah kamu pendiam, introvert, atau orang bahkan mengira kamu itu banyak melamun. Padahal enggak. Kamu adalah orang yang bukan banyak melamun ya, tapi kamu lebih banyak untuk observe sekitar kamu. Kamu perhatikan apapun di sekitar kamu. Kamu enggak terlalu mau banyak untuk bicara kalau kamu ngerasa enggak ada yang perlu dibicarakan. Energi Pisces juga memperlihatkan kebanyakan kamu nggak menyukai yang namanya hal-hal mainstream. Kamu nggak suka ini, kamu bukan FOMO ya, kamu bukan orang yang mengikuti tren atau apapun. Kamu malah cenderung bisa menghindari tren. Kamu ingin melakukan sesuatu hal yang orang lain nggak lakukan gitu. Jadi kamu suka ambil jalan kamu sendiri ya. Kamu ada satu sisi di dalam diri kamu, pastinya untuk seorang Pisces adalah kamu ingin belajar tentang satu agama asing, negara asing, suku yang asing juga bagi kamu, atau bahkan ada keinginan kamu untuk keluar negeri dan juga agama lain. Jadi biasanya seorang yang punya permainan planet di Pisces, energi kamu akan sangat menyukai sesuatu yang asing bagi kamu gitu. Kamu ingin keluar dari pulaunya kamu, atau kamu ingin keluar dari negaranya kamu, bahkan keluar dari aliran agamanya kamu. Keluar nggak harus kamu pindah agama, no. Kamu bisa ingin belajar, kamu ingin tahu budaya mereka, kamu ingin
mengenal hidup orang lain di luar keyakinan kamu. Dan that's a good thing ya, bagi aku sih itu hal yang wajar, itu hak kita masing-masing, dan justru aku pribadi pun menyukai hal tersebut. Aku senang untuk belajar apapun yang di luar diri aku. Bukan berarti dengan begitu aku murtad atau pindah agama atau apapun, no, gitu. Jangan hanya karena aku baca sebuah buku langsung aku menjadikan diri aku seperti buku tersebut. No, masih banyak buku lainnya itu yang perlu aku baca, dan aku sendiri punya value, nilai aku sendiri. Jadi Pisces adalah salah satu zodiak juga yang orang bakal banyak salah paham sama kamu. Orang banyak akan melihat kamu cenderung pasti aneh ya, kamu orang yang bisa dibilang cenderung menghindari drama, cenderung menghindari masalah, problem. Tapi kalau ada energi masalah atau problem, kamu bisa sangat tertrigger gitu ya. Kamu bisa seperti bom waktu yang bisa muncul tiba-tiba dan marah out of nowhere. Banyak orang yang gak bisa menebak siapa diri kamu, karena itu tadi energi lautan dalamnya lautan, siapa yang bisa mengiranya. Dan apapun masih yang berada di dalam lautan ya, sampai sekarang itu masih dicari tahu oleh ilmuwan di luar sana, peneliti ya. Banyak sekali hewan di bawah laut yang masih tidak terjamah dan masih nggak diketahui. Semakin dalamnya lautan, nggak ada manusia yang benar-benar bisa menyelam ke sana, dan biasanya ke bawah sampai ke ratusan kilometer lautan itu atau lebih ya, I don't know. Itu bukan lagi manusia ya, tapi alat kamera ataupun ikan yang digunakan untuk bisa ngecek sampai ke dalam sana. Ibaratnya manusia dengan intuisinya pun bisa gagal atau keliru, bisa keliru dan salah untuk melihat juga siapa seorang Pisces itu sendiri gitu, karena energi lautan yang sangat-sangat dalam. Dan bahkan seorang Pisces pun, kalau kamu benar-benar ngelihat ya, seorang Pisces itu dia tenggelam dalam pemikiran dia sendiri, emosi dia sendiri, atau spiritualitasnya, feeling dia sendiri. Bahkan kamu kayak ngelihat dia ini siapa, dan kalau kamu tanya dia itu siapa, mungkin dia juga terjebak untuk mencari tahu siapa diri dia nggak tahu ya. Tapi semakin dia mencoba untuk memperlihatkan diri dia, artinya dia harus ke permukaan. Ibaratnya kayak ikan harus menuju ke permukaan, dan di permukaan ya banyak ketemu ikan lain, bisa ketemu aliran samudra atau aliran laut lainnya sih. Jadi dia akan mengikuti aliran kehidupan itu. Jadi semakin seorang Pisces memunculkan diri dia ke dunia luar, biasanya seorang Pisces nggak begitu menyukainya ya, karena kalau dia memunculkan diri dia keluar, dia akan terbawa emosi yang ada. Jadi bagi seorang Pisces yang memang udah dewasa, biasanya memang dia akan menghindari orang banyak. Dia cenderung untuk memilih sendiri, untuk memilih hidup dia, apa yang pengen dia jalani dalam hidup dia, untuk nggak berurusan dengan orang banyak gitu. Dia kayak ngelihat orang itu kayak udah capek duluan gitu, itu energinya. Jadi kan banyak untuk menyendiri ya. Dan bed rest artinya kamu bakal banyak cenderung suka untuk tidur, ataupun kamu akan banyak melakukan aktivitas itu sambil baring atau tidur, karena itu cenderung membantu kamu. Karena memang di kehidupan ini seorang Pisces itu ada energinya memang menyembuhkan diri. Apalagi misalnya kamu kayak mempunyai mental illness ya, kamu memang cenderung harus menarik diri, dan kamu memang harus bed rest gitu. Karena dunia di luar sana nggak akan ramah untuk kamu, untuk kita, misalnya kalau kamu jujur tentang mental kamu. Jadi pahami itu ya, orang banyak bisa menjadi musuhnya kamu. Jadi memang lebih baik untuk diri kamu menyembuhkan diri kamu sendirian ya. Itu kuncinya di situ. Dan seperti aku bilang, karena ada dua ikan yang mengarah ke arah yang berbeda ya,
Walaupun terkadang kamu itu bisa nggak setuju dengan diri kamu, satu saat nanti kamu bisa sama setuju dengan diri kamu. Ada self criticism, kamu bisa mengkritisi diri kamu, atau kamu akan membiarkan orang lain mengkritik kamu dan kamu mempercayainya. No, kamu harus meningkatkan self esteem kamu. Percaya diri kamu lebih dari apapun yang orang lain katakan, karena itulah diri kamu. Okay, Pisces, so that's it. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Bye bye. See you in the next video.